Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Aulia dari kelas A3 BK 2018 NIM 1801091 dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Tita Rosita, SPSI MPD. Untuk KKN Mandiri siklus kedua, yaitu sasarannya observasi, wawancara, dan partisipasi kepada 2 guru atau 2 sekolah, dan fokus kegiatannya yaitu pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, saya Vita Aulia dari program studi bimbingan konseling IKIP Siliwangi. Izin mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran di sekolah masa pandemi COVID-19. Ibu boleh tahu namanya siapa? Namanya Lucianti. Ibu Lucy. Iya, guru kelas 2C. Totalnya ada berapa kelas ya, Bu? Kalau di sini ada 16. Mengenai sistem pembelajaran yang diberikan oleh sekolah nih, Bu. Di SD Ciherang ini semuanya itu sistemnya daring atau ada yang luring juga, Ibu? Untuk dari mulai tahun ajaran baru sampai sekarang karena PPKM ya. Jadi sementara masih daring. Jadi semuanya daring. Bagaimana sih cara Ibu dalam membimbing anak saat proses pembelajaran daring? Proses pembelajaran daring rata-rata untuk daerah Ciherang sendiri memang untuk kelas bawah itu pakai WA group. Jadi tugas misalkan setiap hari sesuai dengan RPP-nya di-sharekan setiap jam 7 sampai jam 8 itu kita share tugas. Kemudian nanti dalam sekitar 1 jam dari itu kita absensi. Setelah absensi kita kasih reward di WA gitu, semuanya di WA group. Kemudian nanti sekitar jam 10-an tugas dikumpulkan dalam bentuk foto. Nanti 1 minggu sekali dari tugas itu dikumpulkan bukan sebagai bukti bahwa anak itu mengerjakan. Kalau kelas atas itu ada via Google Form, Google Meet. Kalau kelas atas kan sudah bisa mengoperasikan sendiri ya. Jadi ada yang pakai Google Form, Google Meet, itu pakai Zoom juga ada. Mungkin enggak setiap hari ya, Bu? Enggak. Jadi kalau misalkan Zoom itu 1 minggu sekali untuk kelas atas. Kalau selebihnya tugas-tugas tetap di WA. Karena kalau di sini emang mungkin kemampuan masyarakatnya gitu ya. Ketika misalkan dilakukan asesmen pertama, jadi rata-rata orang tua itu memang aktif menggunakan WhatsApp. Itu hampir 100%. Jadi dipilihlah kayaknya memang lebih efektif memakai WhatsApp. Kalau hambatan sendiri itu bisa dilihat dari respon orang tua. Karena kan memang kita sekarang dalam daring ini bekerja sama dengan orang tua. Biasanya memang kita kasih motivasinya itu lebih ke anak dan orang tua gitu, 2. Jadi nanti tugasnya itu 2. Kadang kan orang tua sekarang kuotanya habis. Jadi akhir bulan itu pasti banyak yang tidak mengumpulkan tugas, banyak yang tidak membuka video karena ya itu kuotanya habis. Pertama kuotanya habis. Kedua kondisi di rumah. Kalau misalkan guru sendiri sih kadang kan menyesuaikan gitu ya. Misalkan anak-anak nih udah kelihatan bosan atau apa, cari lagi metodologi yang lain, cara penyampaiannya. Lewat TikTok pernah, lewat YouTube pernah. Jadi bahan-bahan itu kita simpen di semua. Ya supaya anak kalau misalkan punya wifi kan nempel wifi tetangga juga bisa kan, bisa dibuka suatu waktu gitu untuk anak-anak. Untuk sekarang ini kan kita sudah memasuki tahun kedua ya sebetulnya gitu. Jadi anak-anak itu sudah jenuh sebetulnya gitu. Jadi kita kan setiap Sabtu itu selalu ngumpul, guru-guru suka sharing gitu. Bagaimana ini metodologinya, anak-anak sudah hampir bosen gitu. Nah itu sekarang itu kita gimana caranya nih anak-anak sudah mulai bosen. Kadang-kadang kita bikin video juga gak ditonton gitu kan, balik lagi mungkin ke entah videonya yang kurang menarik atau bagaimana gitu. Apakah ada siswa yang mengalami kesulitan belajar, Bu, selama ini? Di kelas bawah khususnya ada memang siswa-siswa yang belum bisa baca tulis. Nah untuk yang belum bisa baca tulis memang orang tuanya yang disuruh ke sekolah. Jadi nanti orang tuanya disuruh ngambil tugas, kemudian nanti dikasihkan 1 minggu kayak gini. Misalkan ini berlatihnya kita fotokopi perbanyak, jadi nanti anak-anak
disuruh membaca gitu di rumah gitu. Kadang-kadang kan ini buku-buku berlatih ini ya. Kalau kelas atas sih sebetulnya kalau misalkan hambatannya itu anak-anak kan kalau atas itu pegang HP terus itu sebetulnya mereka konsentrasi itu buyar ketika misalnya di HP-nya itu ada TikTok, ada game. Jadi kan ketika misalkan buka WhatsApp kita juga kan geser lagi ke game. Betul. Nah itu jadi dilema juga sebetulnya ketika anak-anak terus dibiasakan megang HP gitu. Anak-anak itu kadang-kadang kamu kenapa ini lama? Ternyata lihat dulu game. Nah itu. Ibu terakhir, bagaimana sih cara mengatasi kesulitan-kesulitan belajar dari gurunya itu sendiri bagaimana? Misalkan kita latihan lagi buat video yang gimana kita sekarang banyak ya online juga udah banyak kayak Canva dan si aplikasi edit video kayak gitu. Itu aja sih paling. Jadi antisipasinya mah membuat anak tuh supaya Bukan tidak bosan, iya. Jadi kebetulan kan sekarang teh jadwal pengumpulan video untuk ini nih kayak gini. Nah ini ya. Nah kayak gini lomba-lomba gitu. Jadi nanti kan anak, oh ini nih, kayak anak kan pastilah ada kita nggak tahu ya anak itu kan potensinya seperti apa. Tapi kita tampung gitu. Ada dengan menyanyi, ada yang baca sila, kayak gitu. Ibu terima kasih banyak. Iya sama-sama. Telah berkenan untuk saya wawancarai dan Sama-sama. meluangkan waktunya. Mudah-mudahan cepatnya ya Bu sistem pembelajaran Masuk. di Indonesia Cepat sembuh kembali. gitu Iya, ya. Amin. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Hati-hati. Pas setiap 6 bulan, misalnya bulan Juni atau Mei atau bulan November ya. Ini ada ruang BK. Nah, di sini biasanya kita berkonsultasi mengadakan bimbingan dalam guru BK di ruang ini. Namun sekarang karena masih pandemi, jadi kita semua guru BK yang ada di SMA Saturan Cekek work from home gitu atau WFH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Vita Aulia, Ibu dari IKIP Siliwangi, Prodi Bimbingan dan Konseling, sedang KKN Mandiri. Nah, sekarang tuh Vita mau minta izin sama Ibu untuk mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran di sekolah selama masa pandemi, Ibu. Ya, boleh. Bu, boleh tahu namanya siapa? Teranda Ida Hadiati. Baik, Ibu. Ibu guru BK ya, Bu, di SMA Saturan Cekek. Iya, guru BK di SMA Saturan Cekek. Kalau boleh tahu, Ibu magang berapa kelas, Ibu, di sekolah? Sekarang 12 kelas. Kelas 12 4 kelas, kelas 11 4 kelas, kelas 10 4 kelas. Nah, Ibu, untuk pembelajarannya sendiri, sistemnya itu sekarang semua daring, Ibu, atau ada yang luring juga? Untuk sekarang udah 2 tahun ini daring. Ya, paling kalau memang keadaan mendesak gitu, ada misalnya anak yang bermasalah gitu, contohnya misalnya yang nggak masuk atau apa itu, ya dipanggil ke sekolah, orang tuanya dengan anaknya ke sekolah gitu. Kalau untuk pelajaran sehari-hari semuanya daring. Untuk media pembelajarannya biasanya menggunakan apa aja ya, Bu? Kayak misalnya WhatsApp group, Zoom meeting juga, Ibu? Iya, Zoom meeting. iya. Kalau Zoom meeting
biasanya berapa bulan sekali Ibu? Kadang-kadang aja kalau mendesaknya itu karena materi dengan anak hanya melalui WA. Kalau untuk kesulitan belajarnya sendiri Ibu, ada kesulitan nggak dalam pembelajaran daring ini? Ada kan, jadi kan namanya daring yang pertama sekali masa permasalahan mah anak-anak tuh nggak punya kuota. Iya. Pertama itu, jadi kadang-kadang ada beberapa anak kehadiran yang nggak itu. Jadi sebagai guru BK mah jadi ditelusuri gitu. Latar belakangnya apa, anak yang kadang-kadang sering nggak masuk, nggak ngumpul tugas. Karena kita ada grup WA itu, jadi mereka kadang-kadang langsung japri ke ibu. Kadang di grup mereka mengeluh yaitu masalah kuota. Itu 50% ke atas gitu. Respon anak itu sangat antusias gak Bu saat Bu misalnya memberikan arahan tentang kebekaan gimana Ibu? Iya, kalau antusias mah ya kelas 12. Kalau kelas 10, kelas 11 ya biasa-biasa paling memotivasi aja gitu. Apalagi kan keadaan daring gini teh kadang-kadang ya motivasi belajar anak kan kurang sekali. Jadi kadang-kadang mereka ngabsen tapi nggak mengikutin gitu. Kadang-kadang ibu ngasih materi atau ngobrol secara langsung. Kalau WA mah kan lebih WA nya lebih santai gitu. Jadi mereka kadang-kadang kalau memang ada masalah mereka japri ke ibu curhat. Berarti Ibu selama proses curhat itu misalnya Ibu bimbingan mungkin ya sama Iya. lewat WA gitu ya Bu? Iya, lewat WA. Sesudah jam pelajaran, kan BK nggak masuk kelas, mereka belajar tuh dari jam 7 sampai jam 11. Nah, jadi sekitar jam 1 lah sampai sore. Kadang-kadang mereka malam juga ada malam juga ya, tapi ibu juga kalau memang belum tidur ya nggak ada salahnya dijawab. Mengatasi hambatan-hambatan tadi ya Bu, seperti ada kendala kuota, menggunakan pon berdua, Ibu tidak mempermasalahkan? Jadi cari solusinya. Kadang ibu menghubungin orang tuanya. Jadi ya akhirnya orang tua karena udah ada sampai kadang-kadang home visit. Nah, misalnya udah pembinaan ke anak, bahwa ya tinggal diatur-atur aja. Yang penting mah absen mah masuk, tugas masuk. Kan itu enggak itu nanti misalnya kalau lagi bikin gitu kan adiknya bisa gantian. Gitu adiknya SMP, kadang SD ya pakai sampai itu. Jadi gantian gitu. Jadi ya sebenarnya bukan hanya kuota aja. Jadi ya itu kata ibu tadi, malesnya itu. Jadi ada malesnya. Tapi kalau kita kasih motivasi, pengarahan, ya alhamdulillah gitu. Ada yang jalan seperti biasa, kalau enggak ya ketemu di sekolah sama wali kelas. Alhamdulillah ya teratasi. Ibu terakhir Ibu, apa sih harapan Ibu untuk pembelajaran di Indonesia ke depannya? Ya pingin luring. Kita berdoa semua ya Allah semoga masa ini cepat hilang gitu, cepat berlalu gitu, karena sangat banyak sekali kekurangannya, keterbatasannya kan, jadi motivasi rendah. Baik Ibu, terima kasih banyak buat Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya untuk dapat saya wawancarai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu juga bermanfaat untuk semuanya ya. Amin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.